berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat, hari ini kita akan bahas tentang cara aman hindari aksi kejahatan di jalan ya. Karena dalam berkendara, dalam kendaraan ini tidak berarti kita itu bisa aman loh 100%. Karena setiap kesempatan itu bisa terjadi aksi kejahatan. Nah, ini dia. Kali ini kita nanti akan bahas bersama Coach dari Sigma Safety Drive and Ride. Ada Coach Muhammad Arsyad yang pagi ini sudah tersambung via Zoom. Assalamualaikum Coach. Nah, belum terdengar suaranya nih, Coach. Sudah dibuka mute-nya? Udah di-unmute? Oh, belum kebuka mute-nya, Coach. Sudah? Oke, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini agak error ini pagi-pagi. Aduh. Jaringannya agak error, jadi harus gitu. pindah ke jalur yang lain. Tapi nggak lagi hujan kan ya di sana? Sehat Mbak Tika? Ya, cuaca kali ya, pengaruh cuaca kali ya, nggak lagi hujan di sana, Coach? Kalau cuaca mendung, mungkin justru karena mendung itu sehingga dia nggak bisa terlalu bagus gitu Mbak. Oh, Kalau kadang-kadang kalau hujan sudah turun, justru kadang-kadang kalau hujan nggak terlalu kalau ini itu tambah bisa. Tapi begitu kalau mendung tebel rata gitu biasanya ya biasalah. Mesti ada sedikit gangguan. Oke, baik. Ya, alhamdulillah pagi ini masih diberikan kesehatan, sepertinya masih tetap semangat ya, Coach. Ya, alhamdulillah Mbak Tika. Alhamdulillah, iya. Karena pagi ini nanti Mbak Tika kita. sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Cuman belum ngeteh atau ngopi nih. Oke, ini kayaknya memang harus sedikit sabar ya, karena kayaknya ini harus pantes sih. jarak. Masih aneh. Suaranya masih suaranya masih mau bantal gitu ya. Oke deh, baik, pagi ini nanti kita mau bahas Betul. tentang cara aman hindari aksi kejahatan di jalan. Silakan Coach, kita mulai dulu deh karena seperti ini butuh delay. Boleh langsung dibuka tentang cara aman hindari aksi kejahatan di jalan. Apa dulu yang perlu kita perhatikan, Coach? Jadi kalau sekarang kalau kita lihat di media sosial di media massa itu kan yang sering itu Mbak, masalah istilahnya kejahatan di jalan raya. Yang paling banyak itu kan penjambretan itu, ya kan, penjambretan, terus ada perampasan. Nah ini ya kita cukup prihatin gitu loh, cukup prihatin. Tapi tetap kita harus tahu bahwa seperti dulu di acara TV itu kan ada itu saya lupa acaranya apa itu kan ada bahwa kejahatan itu karena ada dua faktor. Yang pertama adalah adanya niat, dan kedua adanya kesempatan. Nah ini yang harus kita lihat bahwa kesempatannya ini yang bisa kita kontrol. Kalau niat kan nggak mungkin kita bisa kontrol niat orang lain. Nah, tapi kesempatan ini yang mungkin bisa kita istilahnya. Kesempatan ini itu yang bisa kita kontrol gitu. Makanya kita kontrolnya di kesempatan. Gitu Mbak Tika. Nah, ini dia. Biar kesempatan itu menjadi sebuah hal yang aman untuk kita, ini seperti apa, Coach? Apa yang harus dilakukan? Jadi jangan sampai ada kesempatan yang akhirnya membuat ada kejahatan gitu, tapi membuat justru walaupun ada kesempatan yang buat aman gitu. Atau jangan sampai, dalam istilahnya, jangan sampai ada kesempatan untuk mereka yang ingin berbuat jahat, Coach.
Ini kayaknya masih delay nih ya. Suaranya belum nyampe nih ke Coach Arsyad nih ya. Nggih, suaranya masih delay Mbak Tika? Masih delay banget ini ya kayaknya ya. Udah nggak? Udah nggak nih Coach? Udah enggak? Mm-mm. Oke. Oke. Boleh dilanjutkan deh Coach, silakan Coach. Ya, jadi kan karena ada kesempatan nih, kan faktor yang bisa kita kontrol itu kan adalah apa istilahnya kesempatannya itu yang bisa kita kontrol. Jadi yang kita bisa minimalisir adalah kesempatannya. Jadi artinya di sini bahwa jangan sampai orang itu tertarik untuk melakukan apa istilahnya kejahatan ke kita, ya kan? Nah, caranya bagaimana kan gitu kan? Caranya bagaimana? Yang nomor satu adalah kita jangan menarik perhatian mereka. Menarik perhatian itu macam-macam, bisa dari yang terutama dari apa yang kita pakai, apa yang kita bawa, ya kan? Nah itu yang harus kita apa istilahnya kita perhatikan benar, karena contohnya yang paling gampang, kita bawa handphone gitu. Anak-anak kita, adik-adik kita itu kan kalau bawa handphone jalan sekitar 40 km per jam itu kadang-kadang masih live itu pegang handphone itu di jalan, ya kan? Apalagi kadang-kadang ya mohon maaf ini handphonenya mahal-mahal kan gitu kan. Handphonenya mahal-mahal sehingga nah kadang-kadang lupa barang yang dipegang itu, handphone itu harganya jutaan Mbak, dan itu mahal, artinya faktor ekonomisnya masih tinggi. Artinya dalam tanda kutip kalau dijual lagi, ya, itu harganya juga masih tinggi. Nah, ini yang namanya kalau kita tidak hati-hati, kita perlihatkan, mohon maaf ini, kita perlihatkan ke orang lain, ya kan? Ini cukup bahaya. Karena apa? Itu mengundang orang untuk, oh itu handphonenya mahal. Oh itu dia megangnya tidak, apa istilahnya, tidak erat, ya kan? Nah, berarti kita membuat kesempatan, menciptakan suatu kesempatan. Ini yang bahaya. Jangan membuat kesempatan, jangan menciptakan kesempatan. Ya kan? Jangan membuat kesempatan, karena begitu mungkin orang pertama tidak berniat. Tapi begitu melihat ada kesempatan yang apa istilahnya? Kesempatan yang terbuka, mereka akhirnya melakukan kejahatan karena ada kesempatan. Gitu. Mungkin itu awalnya seperti itu Mbak Tika, mungkin yang prolognya bisa seperti itu mungkin. Ya. Masih banyak yang lain. Oke. Kalau berarti bisa dibilang sebenarnya kesempatan untuk orang berbuat kejahatan itu bisa jadi karena sebetulnya dari kita sendiri yang menciptakan kesempatan itu gitu ya Coach ya? Iya betul, kita sendiri kadang-kadang menciptakan kesempatan itu. Nah, contoh yang lain adalah sekarang yang ngetren kan goes Mbak. Iya. Betul kan? Goes itu. Ya mohon maaf ini. Kalau kita goes pakai merek-merek yang Brompton mungkin jarang sekarang orang pakai. Tapi ada juga yang tetap mahal. Kayak Dahon itu kan masih tetap mahal itu Mbak. Iya kan? Gazelle itu masih mahal. Bagi beberapa orang kalau dia melihat, wah sepedanya mahal, dia bawa tas pinggang. Nah, kalau sepedanya mahal, berarti yang di dalam tas pinggang itu kan mesti barangnya mahal juga kan? Gitu loh. Yeah. Mesti barangnya mahal juga. Nah, itu asumsi orang adalah seperti itu. Lah ini yang bahaya. Ya kan? Menggunakan sepeda mahal, jersey-nya jersey mahal, sepatunya juga sepatu yang mahal, apa istilahnya? Outfitnya mahal. Orang pasti berpikir bahwa tas pinggang yang dibawa itu mesti mahal. Nah, begitu ada kesempatan, maka itu akan mengundang orang lain untuk berbuat jahat. Gitu loh. Mereka berpikir, wah itu barang mahal semua. Mereka kalau ngerebut sepedanya ya mungkin kecil kemungkinan kan gitu kan. Ya kan? Yang bisa direbut adalah dengan cepat adalah itu tadi, tas pinggangnya itu tadi. Nah, itu contoh yang paling sederhana, paling simpel seperti itu. Nah, artinya kita sudah menciptakan kesempatan. Kesempatan ini yang coba kita apa istilahnya, coba kita minimalisir kesempatan ini, karena ya kita nggak pernah tahu di jalan itu ada beribu-ribu,
berjuta-juta orang, gitu kan? Pola pikirnya seperti apa tidak semuanya kita bisa tahu gitu loh. Kalau semuanya berpikiran baik, ya dunia ini nggak seru gitu loh. Serunya karena memang macam-macam. Makanya itu tadi. Jadi kita harus yang lain mana? Banyak. Nanti kita coba lihat, kita analisa. Apa sih mungkin perilaku kita? Mohon maaf nih. Perilaku kita mungkin yang membuat orang lain, perilaku kita yang membuat kesempatan bagi orang lain untuk melakukan kejahatan terhadap kita. Nanti coba kita analisa satu persatu. Kira-kira apa yang istilahnya perilaku kita yang salah di sini. Itu Mbak Tika. Oke, kalau tadi berkaitan dengan barang-barang yang kita bawa saat kita berkendara gitu ya, Coach. Nah, betul. Ternyata ada perilaku. Kalau perilaku ini yang seperti apa ya? Apakah ini berkaitan dengan mungkin dengan adanya kejahatan-kejahatan seksual begitu yang terjadi di ruas jalan itu? Apakah seperti itu atau ada yang lain nih, Coach? Nggih, jadi kembali ke kita mengurangi kesempatan. Artinya begini, pada saat kita akan bepergian, saat kita akan turun ke jalan, kita bikin namanya road plan, rencana perjalanan. Nah, kita pada saat memilih jalan, pastikan kita memilih jalan yang kondisinya aman. Kondisi aman itu seperti apa? Nah, kondisi aman itu contohnya paling gampang, jalan tersebut ramai atau jalan tersebut terang. Nah, ya kan, terang, banyak orang lewat, banyak kita bersimpangan dengan orang lain. Nah, itu bisa kita katakan jalan itu lebih aman kita lewati, walaupun mungkin muter agak jauh dibandingkan jalan yang sepi, ya kan? Apalagi kalau malam agak gelap, tidak banyak orang yang lewat. Ya. Contoh yang sederhana seperti itu. Kita kalau kondisi seperti itu tidak cukup hanya berdoa aja. Ya kan? Kita berdoa tapi masuk ke kandang buaya atau kandang macan ya sama aja kan gitu kan. Nah, artinya bahwa kita pada saat membuat road plan itu pastikan bahwa kondisinya sudah kita melewati jalan yang benar-benar aman. Itu yang nomor satu. Kita yang benar-benar jalan yang aman. Kedua adalah untuk mengurangi kesempatan itu barang-barang berharga kita. Barang berharga itu macam-macam kan, barang-barang berharga itu pastikan tidak terlihat, ya kan, tidak terlihat oleh orang lain, sehingga mengurangi kesempatan itu. Contohnya paling gampang, kalau kita bawa tas lempang, kalau tas ransel mungkin enggak lah. Kalau bawa tas lempang, ya kan, biasanya kan kita kan pakai jaket dulu, bawa tasnya di luar. Itu kan artinya menciptakan kesempatan orang untuk bisa merampas tas kita. Kenapa nggak kita balik? Jadi kita pakai tasnya dulu, tas lempangnya kita pakai dulu, baru kemudian tas itu kita masukkan ke dalam jaket. Nah, itu contoh yang sederhana, gitu kan? Contoh sederhana bahwa hal kecil seperti itu akan meminimalisir niat orang untuk berbuat kejahatan ke kita. Nah, gitu loh. Mungkin itu contohnya seperti itu, Mbak Tika. Oke, baik. Nah, sahabat pagi ini untuk Anda yang juga sedang menyimak program Safety on the Road di Suara Sidoarjo ataupun yang saat ini sudah bergabung juga di RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, R Salengancung atau Mahardika Bondowoso. Silakan untuk yang mau gabung bisa telepon 0318961514 atau WA di 082132640109. Ada kolom chat juga di YouTube Suara Sidoarjo multi platform juga yang bisa Anda gunakan untuk sharing, untuk menanyakan pengalaman Anda atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau di-sharingkan dengan Coach Arsad pagi ini. Juga bisa gabung di inbox LPPL Suara Sidoarjo untuk Facebooknya ya. Dan pagi ini sebelum kita lanjutkan, saya jeda dulu sebentar sahabat untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. News, Talk, and Music Hits Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu
rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Siska, Apa? Kenapa? ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget ya sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Loh. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, ada yang 330, 600 juga 1.500 ml dan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo, teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kembali di program Safety on the Road dan pagi ini kita masih bahas ya tentang cara aman hindari aksi kejahatan di jalan. Masih bersama Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Iya Coach,
Ini sebelum saya lanjutkan, saya ingin sapa dulu. Ada yang sudah bergabung di WhatsApp Suara Sidoarjo. Ada Bu Vina yang ada di Bluru Kidul. Ya, ini sudah bergabung. Bluru Kidul Sidoarjo ya ini ya. Nanti kalau nggak disebutin Sidoarjo, keliru nanti ada yang Tulungagung, Trenggalek, mungkin di Nganjuk atau Bondowoso ada juga nih Bluru Kidul. Oke, baik. Bu Vina di Bluru Kidul, selamat pagi Mbak Tika, selamat bertugas. Terima kasih, selamat pagi juga untuk Bu Vina. Salam untuk Coach Arsyad. Nah, pagi ini saya tadi agak tergelitik. Saya sambil masak tiba-tiba terdengar Mbak Tika menyebutkan tadi. Ya ampun, kan saya jadi malu ini Bu Vina membacakan juga nih. Tergelitik dengan apa yang disampaikan Mbak Tika tentang aksi kejahatan seksualitas di jalan. Karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Jadi memang ternyata benar yang disampaikan Coach Arsad, kalau kita itu memang harus memilih ruas jalan yang lebih aman tentunya dalam kondisi jalan yang ramai atau setidaknya ada penerangan jalan di sana sehingga kejahatan itu tidak mungkin bisa terjadi atau setidaknya kemungkinannya kecil sekali. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Tika tentang kejahatan seksual itu saya pernah mengalaminya di sebuah angkutan umum di salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Saya nggak sebutin kotanya ya. Disebutin juga nggak apa-apa loh Bu. Kayaknya kotanya ini nggak ada kok. Nggak nge-live siaran kita. Iya Bu Vina, di angkutan umum itu saya pernah disentuh-sentuh oleh orang yang duduk di samping saya. Nah, waktu itu memang kondisinya malam, saya pulang kerja dan kebetulan angkotnya ini juga pas lewat jalan yang juga sepi. Nah, akhirnya lah disitulah terjadi dia sentuh-sentuh saya dan akhirnya saya terpaksa teriak dan saya minta tolong kepada drivernya. Nah, ini mungkin jadi pengalaman yang mungkin bisa dijadikan contoh bagi pendengar lainnya untuk bisa lebih hati-hati dan waspada ya untuk berkendara. Oke, terima kasih Bu Vina di Bluru Kidul. Saya singkat ya ceritanya Bu. Ya Coach, boleh ditanggapi dulu atau mungkin boleh dilanjutkan, silakan kalau mungkin nanti ada segmen yang pas nih untuk apa yang disampaikan sharingnya oleh Bu Vina. Silakan Coach. Jadi memang kadang-kadang seperti ini ya, yang seperti terjadi Bu Vina itu seperti itu terjadi. Di angkot itu memang kadang-kadang kita terwaspada. Artinya gini Mbak, kalau kita di jalan itu kalau saya jangan pernah berprasangka baik sama orang lain. Nah, ini nggak benar juga ya. Jangan pernah berprasangka baik. Dengan kita tidak berprasangka baik, ya kan? Ya. Dengan kita tidak berprasangka baik, berarti kita meningkatkan kewaspadaan kita. Itu loh, waspadaan kita. Belum tentu orang itu yang kelihatannya pendiam, alim gitu. Kita nggak pernah tahu isi hati orang kan. Apa yang mereka rencanakan kita nggak pernah tahu. Memang benar seperti Bu Fani sampaikan, kalau mengalami seperti itu yang pertama kali dilakukan adalah minta pertolongan. Gitu loh. Minta pertolongan dulu. Itu yang nomor satu. Ya kan? Karena begitu kita sudah minta pertolongan, maka orang lain akan menimbulkan apa istilahnya? Perhatian ke orang lain. Nah, sehingga aksi kejahatan ini bisa apa istilahnya berhenti kan gitu kan. Ya memang kalau agak susah ya, kalau Bu Vina tadi sampaikan malam gitu kan, angkutnya agak susah lah, ini agak susah juga. Angkotnya agak susah gitu kan. Nah, sehingga terpaksa harus naik angkot. Itu memang harus hati-hati. Begitu juga ya, ini mohon maaf ini. Begitu juga kalau kita menggunakan jasa apa istilahnya? Online, apa istilahnya itu Mbak? Ya. Ojek online. Ojek online, apapun lah, whatever lah. Itu kita harus tahu jalan yang akan kita lewati. Kita harus tahu. Oh, nanti kita akan lewat jalan ini. Kan ada petanya itu kan. Di aplikasi kan ada petanya. Kalau dia lewat jalan yang tidak kita kenali, yang tidak ada di peta, jangan mau. Kalau dia maksa turun, kalau nggak mau turun, dia nggak mau berhenti juga, teriak. Itu aja udah. Jadi salah satunya cara untuk agar kita terhindar dari kejahatan ini adalah seperti itu. Keberanian untuk berteriak, keberanian untuk apa istilahnya, minta tolong, itu yang penting. Kalau saat kita sudah mengalami kejahatan,
ya kan? Kalau kita sudah mengganggu kesehatan itu kadang-kadang kan, mohon maaf ini, kadang-kadang kita kan sungkan, ya kan? Kita kan sungkan, apa istilahnya, sama orang lain kan sungkan, gak enak, malu dan sebagainya. Nah ini hilangkan dulu. Pertama itu, jadi kita kalau sudah mengalami itu, yang nomor satu adalah keberanian untuk minta tolong. Itu dulu Mbak Tika, mungkin yang bisa saya sampaikan ke tentang Ibu Vina tadi Mbak Tika. Oke. Silakan yang lainnya yang juga ingin bergabung, boleh dong ikutan sharing juga pagi ini program Safety on the Road ya, kita masih tunggu. Ya Coach, nah kalau kembali ke pembahasan kita tadi boleh dilanjutkan lagi deh. Ada beberapa tips tadi yang juga sudah dijelaskan ya tentang memilih ruas jalan. Nah kalau ternyata begini Coach, kejadiannya ternyata kita memang nggak bisa di saat kita berkendara itu kita harus membawa beberapa barang-barang begitu ya, atau mungkin kita yang harus pergi sendirian gitu kan, atau mungkin tidak ada jalan lain, jalan satu-satunya ya lewat jalan itu. Terus gimana nih beberapa hal ini Coach? Oke, ya kan. Kalau memang kita lewat jalan situ, memang harus lewat jalan situ, tetap kita harus persiapkan dulu barang-barang yang akan kita bawa. Barang-barang yang berharga itu harus kita simpan. Contohnya paling simpel itu tadi, kita bawa tas lempang atau mungkin bawa tas ransel. Ya, kita pakai jaket yang agak besar, jadi jaketnya kita pakai ransel dulu, pakai tas lempang dulu, baru kemudian kita pakai jaket. Nah, itu sudah mengurangi ke apa istilahnya? Mengurangi kesempatan orang untuk melihat kita bawa apa sih kan gitu kan, ya kan, kita bawa apa, orang akan melihat. Kalau kita bawa tas lempang gitu ya, harganya tasnya aja harganya ratusan ribu, wah, orang berpikirnya apa, wah dalamnya juga mesti mahal kan gitu kan. Nah dalamnya juga mahal, mungkin beda, mohon maaf, beda ceritanya kalau kita bawa tas kresek gitu loh. Kalau kita bawa tas plastik orang nggak perhatian, apalagi isinya juga apa istilahnya belanjaan dari pasar kan gitu kan. Itu bedanya di situ Mbak. Jadi kita harus mencegah itu. Kalau memang kita melewati jalan yang apa istilahnya sepi atau apa, kita amankan dulu, ya kan. Motor-motor sekarang itu ada dia bagasinya besar, ya kan. Cuman agak repot juga ini. Kalau kita melewati jalan yang sepi, bukan barangnya yang diambil, tapi motornya. Kan gitu kan, apalagi motor-motor baru. Nah ini agak repot juga. Saya sarankan kalau memang motornya masih motor baru, udahlah, kalau memang jalannya mutar mending pilih jalan mutar. Kalau seandainya lewat jalan itu tidak ada jalannya sepi, artinya membahayakan. Nah ini ada triknya. Kalau dulu saya pertama kali, kalau kadang-kadang rumah saya waktu sekitar tahun 97 itu masih sepi Mbak. Jadi kalau saya mau pulang ke rumah, itu kira-kira 5 kilo, 3 sampai 5 kilo dari rumah itu ada pasar. Pasar itu banyak tukang ojek. Jadi kalau memang terlalu malam, jalannya sepi di jalan, mau ke rumah saya sepi, saya menyewa tukang ojek. Bukan untuk naik ojek, bukan. Tetapi untuk mendampingi saya di jalan. Nah, gitu loh. Jadi kita bisa menggunakan trik itu. Artinya bahwa kita tidak sendirian di situ. Jadi tukang ojeknya itu di sebelah saya atau di belakang saya. Jadi dia menjaga kita saat sampai di lokasi. Itu mungkin bisa dilakukan, gitu loh. Jadi trik-trik seperti itu bisa digunakan, ya kan? Artinya bahwa dengan seperti itu kita mengurangi kesempatan orang lain untuk, artinya kita tidak sendirian, mengurangi kesempatan orang lain untuk melakukan kejahatan. Nah, ini hal-hal kecil seperti itu yang penting. Itu yang nomor satu. Kalau kadang-kadang kita harus sering, kalau saat kita berjalan itu, kita harus sering untuk melihat kaca spion, terutama di daerah-daerah yang sepi. Karena kita akan tahu, oh ada apa. Kalau ada yang mencurigakan di belakang kita, kalau memungkinkan kita berhenti di tempat yang aman. Tempat aman itu mungkin bisa apa istilahnya tempat keramaian, ya kan? Bisa warung atau toko, atau mungkin di situ ada perusahaan, ada kantor atau apa, ada satpamnya, itu tidak apa-apa, monggo berhenti. Biarkan orang yang kita curigai itu lewat dulu, agak jauh dulu, baru kemudian kita jalan, atau kita muter nyali jalan yang lain. Nah, tip-tip seperti itu yang kita artinya kita gunakan untuk mengurangi kesempatan itu tadi Mbak Tika, agar orang tidak melakukan kejahatan terhadap kita.
Mungkin gitu Mbak Tika. Oke, baik. Coach, ada Pak Fajar yang ada di Sukodono ini Coach bergabung sama kita ya. Pak Fajar ada di Sukodono Sidoarjo ini berbagi pertanyaan juga. Ini katanya yang paling berbahaya itu saat kita itu menggunakan transportasi umum sepertinya untuk berkendara dari luar kota. Itu sering terjadi gendam. Nah, ini dia. Kalau terkait dengan gendam ini gimana gitu. Ya, silakan Coach. Wah, ini agak susah nih. Jawabnya agak susah kalau gendam itu. Karena ada ilmunya khusus ya Coach ya. Iya. Tetapi yang saya pernah beberapa kali ketemu beberapa orang itu. Biasanya gendam ini bisa masuk. Ini, mohon maaf ini kalau salah monggo silakan sahabat-sahabat dari pendengar monggo silakan ditambahin. Gendam ini kadang-kadang bisa terjadi kalau pikiran kita tidak fokus, Mbak. Ini juga menimpa adik saya. Adik saya pernah juga kegendam saat di angkutan kota di bis kota itu pernah kegendam di Jakarta. Jadi saya tanya, waktu itu mikir apa? Aku lagi nggak mikir apa-apa. Nah ini, artinya bahwa pada saat kita di tempat di angkutan umum itu kadang-kadang kita tetap juga harus tetap fokus, tetap konsentrasi. Artinya konsentrasi ke lingkungan. Boleh mendengarkan musik, ya kan? Boleh mendengarkan musik, tetapi tetap harus konsentrasi terhadap lingkungan. Jadi gendam itu seolah-olah untuk orang yang kadang-kadang, ya mohon maaf ini, kalau mungkin saya salah. Untuk orang-orang yang lagi tidak fokus. Nah, sehingga gendam ini masuknya seperti itu. Saya untuk detailnya seperti apa, cara menggendam, wah ini saya harus belajar dulu ini. Oh jangan Coach. Terus terang. Saya belajar untuk menghindari itu dulu. Nanti saya browsing dulu bagaimana cara menghindari seperti inilah. Mungkin itu Mbak. Jadi konsentrasi saat kita konsentrasi dan kita tahu kondisi sekeliling. Ya, tahu kondisi sekeliling ini yang penting. Ya memang ada beberapa gendam ini yang cukup ini ya. Ada beberapa di media di TV kemarin disampaikan ada orang pura-pura tanya alamat kan gitu kan, punya tanya alamat, yang ditanya masih agak mikir sebentar, biasanya kalau ditanya kan kita mikir, lihat gitu, digendam, perhiasannya semuanya diambil lah, ini bahaya juga gitu ya, agak repot juga gitu loh, ya jadi untuk putus, ya, terputus sepertinya sinyal ini dengan Coach Arsyad. Baik sahabat, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasan kita pagi ini di program Safety on the Road. Yang masih ingin bergabung silakan, kita masih ada satu sesi lagi ya untuk berbincang dengan Coach Arsyad tentang aman berkendara. Oke, cara aman hindari aksi kejahatan di jalan. Baik, saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Tentunya
Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan ya melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya, download aja di Play Store, kemudian login dengan masukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan. Nah, untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP atau map. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Dan apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat dengan jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Juga menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Juga jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali dan jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Kembali program Safety on the Road pagi ini kita masih bersama Coach Muhammad Arsyad. Coach sudah tersambung lagi ya kita ya? Sudah bisa bersama dengan Coach Arsyad lagi? Ya Coach? Iya, cuma saya videonya hilang nih Mbak. Oh, halo? Iya kok nggak muncul Bisa, ya? Kalau suaranya sih terdengar, cuman belum bisa muncul ya? Iya. Oke. Iya, makanya saya juga bingung ini apanya ini. Oh, hah? Ya udah nggak apa-apa, muncul. suara Videonya aja nggak deh. bisa muncul Mbak ya. Nggak apa-apa deh, suaranya aja nggak apa-apa ya. Iya deh, iya Coach. Ini saya ingin sapa dulu. Boleh ada pertanyaan yang masuk deh, kita tanggapi dulu nggak apa-apa ya Coach? Di sisa waktu kita ini, ya kurang 10 menit nggak apa-apa. Saya ingin sapa dulu. Ada Mas Dani Dananjaya dari Sidoarjo. Coach, saya punya pengalaman tentang berkendara. Pada saat saya berkendara itu, saya melihat memang ada ibu-ibu yang pakai tasnya itu justru ditaruh di samping. Nah, karena memang bawaannya banyak banget itu ya. Terus ada penjamret yang ambil tas itu, sehingga ditarik-tarik dan itu menyebabkan si ibu langsung jatuh dari kendaraannya karena juga mungkin tidak bisa menahan keseimbangannya karena barang yang dibawanya ini juga cukup banyak. Ini pengalaman yang saya pernah temui sih di jalan tentang penjamretan gitu ya. Oke, Mas Dani Dananjaya, terima kasih sudah bergabung. Iya, nah Coach ini ya ternyata kondisinya meskipun kita bawa kendaraan, meskipun bawa barang banyak, kalau istilahnya tas itu ya gimana caranya berarti ya jangan ditaruh di samping, ternyata bahaya juga ini ya Coach. Nah oke. Betul. Ya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Dani ini ya seperti itu. Kadang kita underestimate, underestimate artinya bahwa apa istilahnya? Orang lain paling nggak apa-apa, paling aman, paling ya itu yang kita kadang-kadang terlalu overconfident-nya di situ. Makanya saya selalu ngomong bahwa saat kita di jalan itu saya tidak pernah berprasangka baik sama orang lain. Saya lebih baik berprasangka buruk, gitu loh. Nggak benar juga mungkin, gitu. Tapi dengan berprasangka buruk itu berarti kita lebih hati-hati, kita bisa lebih perhatian. Contohnya sampaikan ke Mas Dani ini, mungkin si ibu itu, ya kan, dia habis belanja, habis apa istilahnya, kulaan, gitu, dalam tanda kutip kulaan, sehingga barangnya banyak. Mungkin beliau lupa bahwa tas yang dia bawa itu akan menimbulkan memberi kesempatan pada orang lain untuk berpikir, wah orang ini habis belanja banyak, berarti mohon maaf ini, berarti barang yang dibawa di tas itu mesti juga duitnya banyak. Kalaupun duitnya tidak banyak, karena dia belanjanya banyak, berarti orang ini uangnya banyak. Kalau uangnya banyak, minimal handphonenya mesti bagus. Nah, kalau sekarang seperti itu, simpel aja. Berarti handphonenya mesti bagus. Nah, akhirnya orang berniat untuk kemudian ada niat untuk melakukan kejahatan. Nah, hal-hal seperti ini yang penting. Makanya tadi saya ngomong kalau kita di jalan naik motor, ya kan? Kalau naik motor itu, ataupun naik kendaraan umum sama. Naik kendaraan umum pun sama. Kalau kita membawa tas lempang yang isinya barang-barang berharga, handphone itu berharga loh, jangan dianggap nggak barang berharga. Handphone itu mahal. Itu ada baiknya tas itu ada di dalam jaket, ya kan? Ada di dalam jaket. Dengan begitu itu lebih aman. Begitu juga kalau, ya kan? Kalau yang cowok itu dompet jangan ditaruh di saku belakang, ya kan? Kalau pada saat kita di angkutan umum pindah itu, dompetnya pindah, taruh di saku depan nggak apa-apa. Siapkan uang secukupnya, syukur kalau kita bawa jaket, kita taruh di saku depan, masukkan dalam jaket. Itu yang aman. Jadi hal-hal kayak gini, hal-hal kecil seperti ini yang kadang-kadang kita bisa minimalisir, Mbak. Bisa kita kurangi kesempatan orang lain untuk berbuat kejahatan terhadap kita. Mungkin gitu, Mbak Tika. Oke, baik. Nah, Coach, punya tips-tips yang lain nggak sih untuk menghindari kejahatan di jalan ini?
Kalau kejahatan di jalan yang bisa kita lakukan seperti itu, ya kan? Kalau untuk mobil, lah ini untuk pengendara mobil ini. Nah, ini dia. Mobil, contohnya di pom bensin itu. Pom bensin kadang-kadang kalau kita beli bensin, kita keluar, ada tas di sebelah kita. Nah, triknya adalah kalau sekarang kan di pom bensin itu kalau bisa usahakan kita tidak usah keluar dari mobil, sehingga kita tidak buka pintu. Kalau seandainya kita harus membuka pintu, atau mungkin kita parkir, kita membawa barang, kita parkir, barang itu disimpan di tempat yang aman. Paling aman di mana? Bisa di bawah jok, ya kan? Bisa di bawah jok, atau di bawah ditutupin karpet. Kalau bawa laptop, saya dulu kalau bawa laptop parkir agak lama itu, biasanya saya taruh di bawah, di lantainya mobil, saya tutupin pakai apa istilahnya? Karpetnya mobil itu, pakai karpetnya mobil itu sehingga kelihatan. Artinya kita tetap jangan membuka kesempatan, ya, jangan melihat kesempatan seperti itu. Kadang-kadang barang-barang di mobil itu juga sama. Kalau kita di pom bensin, kita buka pintu, beberapa mobil itu kan kalau kita buka pintunya, supir kan semua pintu kan terbuka itu, Mbak. Kuncinya kan terbuka semuanya, ya kan? Nah itu juga bahaya. Kalau seandainya memang harus seperti itu, ya, terutama untuk ibu-ibu nih, tasnya dibawa saat turun. Saat turun ke mau beli bensin itu tasnya dibawa, jangan ditinggal. Itu paling gampang. Atau nih kalau nggak gitu, nah ini ada fungsinya lain dari seat belt. Tasnya dikunci dengan seat belt. Artinya kenapa dengan seat belt? Paling tidak, kalau orang itu katakanlah ini, dia mau ngambil tas kita karena terhalang atau dia sudah ditali dengan seatbelt, itu orang itu agak kesulitan. Biasanya pejabat gini waktunya maksimal adalah sekitar 1-2 menit, Mbak. Nggak lebih dari itu. Lebih dari itu dia pergi. Nah, kita mengunci waktu bagi dia untuk secepatnya ngambil barang kita. Jadi triknya seperti itu. Bisa di seatbelt atau bisa ditaruh di bawah atau di bawah. Kalau tas kecil gitu ya, kalau Mbak Tika gitu kan mesti bawa tas kecil kan, itu pada saat turun tasnya dibawa, tinggal. Kalau memang laptop itu bisa ditaruh di bawah, tutupin pakai karpet biar nggak kelihatan. Itu penting. Jangan sampai apalagi kalau mobil kita kaca filmnya di bawah 40% gitu kan, kelihatan itu bagian dalamnya. Nah itu jangan sampai ada kelihatan barang berharga di situ. Karena dengan ada barang berharga di situ, itu akan memicu orang untuk melakukan kejahatan. Mungkin bukan di jam seperti itu, tapi bisa juga kalau di perempatan kalau kadang-kadang bisa dirampas. Nah itu hati-hati. Jadi kita harus hati-hati sekali saat berkendara. Artinya bahwa barang-barang berharga kita itu disimpan dengan baik di tempat yang aman, tidak sampai dalam tanda kutip tidak sampai kelihatan, tidak diperlihatkan pada orang lain. Karena dengan kita menyimpan dengan aman, maka kita sudah mengurangi kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, niatnya pun bisa kita kurangi. Niat dari orang untuk melakukan kejahatan terhadap kita itu bisa kita kurangi. Mungkin gitu, Mbak. Baik, Coach, ini ada Pak Budi Sulastomo ya dari Kalangbret. Ini dari RGR Tulungagung, FM RGR Tulungagung. Teman-teman di sana ini ada sahabat Budi Sulastomo dari Kalangbret Tulungagung. Berbagi pertanyaan juga nih, kalau cara menghindari yang pakai modus sebar paku atau kaca di jalan itu gimana ya? Karena kadang pas sudah kena ban bocor, biar aman kendaraan dipaksakan jalan dulu gitu kan. Gimana nih, Coach? Tuh. Ya, memang kalau kita sebar paku di jalan, ya kita terpaksa ini, Mbak. Saya ngomong terpaksa. Terpaksa kita mengorbankan ban kita. Artinya, jangan berhenti di situ. Berhentilah di tempat yang aman, benar-benar aman. Ya memang kita ngomong, loh Pak, kan nanti bannya rusak. Betul memang, bannya rusak. Tetapi ban itu masih bisa kita beli. Ya kan? Artinya bahwa ban ini masih bisa kita dapatkan lagi. Tetapi keselamatan kita yang nomor satu. Artinya kalau memang seperti ini, kasus seperti ini, sebar paku gitu, itu kalau banyak kempot, ya udah pelan-pelan, sambil pelan-pelan
ya udah kita tetap jalan aja, gitu loh. Sampai di tempat yang aman, tempat yang ramai, tempat yang aman. Mungkin kalau di tempat aman itu, ya itu tadi, mungkin ada pos satpam atau apa, kita berhenti, tidak apa-apa. Baru kemudian kita berhenti. Mungkin ya memang kita harus mengorbankan ban kita, Mbak. Kalau saya seperti itu, Mbak Tika. Oke, jadi ya tetap harus pakai dulu gitu ya, biar aman ya Coach ya. Oke, baik Coach Arsyad, ini sudah di sesi akhir nih Coach untuk perbincangan kita. Poin penting apakah yang harus sekali lagi kita pahami nih tentang tema kita pagi ini Coach, silakan. Ya, jadi poin yang penting ini adalah yang pertama adalah kita mengurangi kesempatan. Mengurangi kesempatan orang untuk berbuat jahat kepada kita. Caranya adalah dengan menyembunyikan, tidak memperlihatkan barang-barang berharga kita kepada orang lain. Dengan kita menyembunyikan barang-barang berharga itu di tempat yang aman, tidak menarik perhatian orang lain, maka kesempatan orang untuk melakukan kejahatan akan berkurang. Ya kan? Kesempatan orang akan melakukan kejahatan akan berkurang. Dengan kesempatan itu hilang, tidak ada kesempatan untuk itu, maka niat orang untuk melakukan kejahatan terhadap kita insya Allah akan berkurang. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Semua hal. Semua barang yang kita miliki, ya barang itu berharga. Apapun jangan kita tinggalkan, jangan kita perlihatkan kepada orang lain saat di jalan. Kalau sepeda motor mungkin dimasukkan jaket, dimasukkan ke utility box atau bagasinya kendaraan. Dimasukkan ke tempat yang aman. Kalau di mobil, pada saat kita meninggalkan mobil atau saat berjalan pun, kalau sendirian gitu, tas itu tidak ada salahnya dijepit dengan menggunakan seat belt. Tujuannya apa? Untuk mengurangi risiko suatu saat kita dijamret orang. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang bisa menyelamatkan kita dari kejahatan di jalan raya. Setiap orang punya trik untuk mengamankan barang-barangnya, ya kan? Yang penting adalah barang itu tidak kelihatan menyolok di depan orang lain. Yang penting itu, sehingga mengurangi niat orang, mengurangi keinginan orang untuk berbuat kejahatan bagi kita. Tetap hati-hati di jalan, tetap konsentrasi, perhatikan kiri kanan kita. Kalau memang ada, atau kata spion kita, kalau memang itu ada orang-orang yang mencurigakan, artinya kita dibuntuti orang lain atau apa, segera berhenti di tempat yang aman, ya kan? Biarkan mereka lewat dulu, kemudian kita nyari jalur yang lebih aman. Tidak ada salahnya saat melewati jalan yang sepi, kita membawa barang yang berharga, kita memohon mohon bantuan pengawalan. Bisa dari polisi, bisa dari ojek, bisa dari yang lain. Itu lebih aman. Artinya mengurangi kesempatan orang lain untuk berbuat kejahatan. Tetap jaga konsentrasi, ya kan? Simpan barang-barang di tempat yang aman, insya Allah akan mengurangi niat orang lain untuk berbuat kejahatan terhadap kita. Mungkin gitu, Mbak. Ya, baik Coach, terima kasih untuk ilmunya, sharingnya juga pagi ini. Semoga apa yang disampaikan, ada apa yang sudah kita diskusikan bersama ini bermanfaat ya untuk semuanya. Salam sehat selalu untuk Coach Arsyad. Insya Allah ketemu lagi pekan depan dengan tema yang berbeda ya Coach. Terima kasih. Assalamualaikum.